Hadirin, pangken Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad apangki kalaban Allah, hadirin, seistimewa ni kaca epon ulama, sandala Nabi Muhammad ni kata ibuka iki banget da Allah Subhanahu wa taala. Mangkana gempur sandala kanjing Nabi kak dinto istimewa. Sampai nang beberapa kitab ni kay sebutaki orang senyaba gempur sandala Gusti kanjing Nabi asitung tempat bi Allahi bani parta jaga gempur bani parta jaga cimat. Karena makin mun ngabulah sini kay pengkalan pahe kocak syirik. Parta jaga cimat syirik, tak parta jaga Allah. Punten kula benajunan sama sekali tak parta jaga cimat, tapi parta jaga Gusti. Makanya sampean sandi cimat angkui tak napa, andi sapu biru, napa boleh biru, makidong kerang angkui lo bapak. Sampean sandi akek angkui kak, angkui tak napa boleh ni kini pada benih, kamagi pada bentelor kiba. Mun ditanya aki, aja akek apa kak? Adanya mana pecah deh cong. Mun beri ngocak sidik ro keadaan mak lihat pecah kuda ini. Lo parta jaga betul kuda benajunan, para caja dak Gusti Allah, hadirin. Mun pangangku cimat ni kasirik, makin nginum bodrek sirik kak iki. Dia gula ben sampean nginum aing yang ku bisa maberes arceng. Aing ni kata andik kekuatan maberes arceng. Saya maberes arceng ni ke Allah. Muncang Allah tak beres sama kisah drum ya nom tak kira beres arceng gula ben ajunan. Jelas? Kapi ni ke abali ke Allah. Tapi cepon Allah wa ja'alna li kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Kapi ni ke bade sebab. Teti manusia ni kata bisa kun fayakun kak bade sebab. Masjid ni kalak manceng tengah ni kata keng pulang sebab pesampian nyumbang bener. Tak mun Allah kebaylangi bentasik nikah innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun. Mun Allah tak usah sebab langi kun tetiaban fayakun teti langsung tasik kun tetiaban fayakun teti. Allah ni kak kun fayakun keng sirdaja cek ngut tidak bisa kak. Ada nyumbang, ada nolongi, ada ngerena. Pak ada buki Musa masjid kun ya pak kun beda sebab beda sombengan beda alako beda ngerena wah genteng masjid dah masjid telah genteng pak ibadah aki acara nggak makin ni kapah sampurna amin Allahumma. Jadi Nabi Muhammad gak dinto hadirin apangki kelaban Allah cepon ulama ruhan wajah sadan ar-roh benja serta apangki orang sing ngadep Allah dalam keadaan audit ni kepada dua situng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua Syekh Ibrahim ibn Adham. Cuman pidana Nabi Muhammad ni ngadep Allah ni keruhan wajah sadan roh benda serta Ibrahim ibn Adham roh natok sing ngadep apa jeng sunat ba'da Isa Ibrahim bin Adham yang kak roh ngadep ke Allah beten apa kun mancing beda bumi apa jeng Isa apa jeng sunat mari Isa mari sebelum masopu sera Ibrahim ibn Adham. Nabi Muhammad ni keruhan wajah sadan roh benda serta ngadep ke Allah benih cuma aja serta seikibah bahkan sandal lekak dinto ikibah ngadep da ajunan Allah. Anapa mak istimewa Nabi Musa edabui Allah. Nabi Musa beda gunung Sinai turi Sina Allah debu ke Nabi Musa fakhla'na alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa Musa buka sandal kaki beda tempat soceh. Padahal Nabi Musa pakun bumi kengkolan debu Nabi Allah secara langsung sandal pakun buka. Nabi Muhammad yang kak ben beten ka sidratil muntaha sandal tak pakun buka iki banget da ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mangkana cepon ulama saking dari aku ngagem pada sandal Gusti Kanjeng Nabi saya rasanya begem pada sandal Gusti Kanjeng Nabi sabak situng Roma ni kabi Allah bakal aman. Sepertama tak kira taubar, senomor dua tak kira kemasukan maleng, senomor telok Roma ni kata kira tepani gangguan setan, tak kira tepani seher, tak kira tepani satet jekeng jek nyengkek mun nyengkek jebol lagi tak boleh sombong lah syarat lah mantar bi Allah kalau ben baro kana gem pada sandal Gusti Kanjeng Nabi selamat amin. Amin Allahumma. Ingat napa kembere sandala sampean deki montro on ingat kaputrana soro muka geugle deki benda kembere biasanya sebab kembere rok cakot caro asa kembere sandala ajunan Gusti Kanjeng Nabi bah mun kembere sandal mi sebab kocca maki sandal mun murjaan buat esena kocca jaringan di sandal Kanjeng Nabi saiki bengadep da ajunan epon Gusti saampuna Nabi Muhammad tabangki ban Allah waktu Isra Mi'raj yang tak langkong hadirin Nabi Muhammad tapang kiban Allah yatas ni ke beni Allah bedi atas saya bedi atas ni kan Nabi Muhammad
Allah ni kahunten lo ngakungi tempat tak puto tempat. Makanya cepon Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nurul Dhalam, walaysallahu subhanahu wa ta'ala fi makanin wala jihatin tanazzahullahu ta'ala an dhalik. Allah ni kebeni bedak situng tempat, beni bedak situng kenengan, karena mun Allah ni kebedak situng tempat berarti Allah ni ka apes, karena Allah ki puto ke tempat, punten Allah ni ka lo puto ke tempat bedak ka dimma Allah. Cepon ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seberkaitan kalaban Allah pasrah dak ke Allah kau leben ajunan tesin kalaban hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mun mikirah pikir seikebai Allah, tak usah mikir tentang Allah. Sampean mun mikir aing tasik guys, mik bisa acen nyak benyak harus masang ibu je siapa lamber kak. Tak mikir tasik buku leban sampean tak oning bah mikir tu dia pikir makhluk Allah ni kalau masalah Allah pasraki ke Allah kula ben ajunan tak bisa mikir tentang Allah. Makanya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada bu Allah kak dinto beni beda yatas, meskipun Allah ni kan disifat al-ali, karena Allah mun beda tempat maka Allah ni bakal apes. Apa sebab tempat ni ka makhluk anyar ekebai lambat sebelum ekebai beda kak dim Gusti Allah. Makanya berkaitan kelaban Allah pasrah akid ajunan Allah subhanahu. Beda telok perkara hadirin, ada 3 perkara yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad pada Isra Mi'raj. Beda telok perkara saya bagi bi Allah dak Nabi Muhammad ketika Isra. Saya telok ni kebitan gula pada apa man terbisa eke ngain ben man terbisa e amalaki. Amin. Panapa saya pada kaki Allah dak Nabi Muhammad? Saya pertama akhiru suratil Baqarah. Saya parengaki bi Allah dak Nabi Muhammad waktu Isra. Saya pertama 2 ayat akhir surat Al-Baqarah ni ka ibaki waktu Isra wal Mi'raj. Dari ayat tamah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Keng muni terus aki bisa lontar yang kuat tahlil gula deki nikah sampai mareh itu buat kibi Gusti Kanjeng Nabi. Imam Bukhari saya nyerita aki hadis sahih man qara'ah bi ayataini min surati min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Kanjeng Nabi sadabu pasera orang semacak 2 ayat akhir surat Al-Baqarah baca saben malam maka 2 ayat kak dinto bekal nyoko tidak keajunan hajat dunia hajat akhirat. Cak amin baca gelu mun karo ngala aminan siapa maksud tak amin man terbisa ngamala sampian sebanyak hajat ke Allah ben malam baca 2 ayat akhir Al-Baqarah ni hadirin. Kanjeng Nabi sajamin hajat ajunan bi Allah bakal gempang, baik hajat dunia langkung-langkung hajat akhirat. Amin. Sampian terus kia ala kota lem hasil coba ni ka amal lagi ben malam kan niat ya Allah kala ben baro kana 2 ayat akhir surat Al-Baqarah dan kula onda ke ajunan rezeki segempang min haitsu la yahtasib dari jalan cetai ka sangka ye keng sambi ngalak derep ka makila macam ni kamu tak ngalak derep ya kata amun ngubutuyul bola. Jadi sambil ala aku hadirin, sambil ala aku bunyi bah ngalak tasbih pah ibocan je. Mun pah karo keng tasbih saya kalak pah poter matu ana ngoca poter tasbih na cong pan lapar deki kelat tasbih na iko. Nika baca tapi sambil ala dibaca dan berlaku. Kalau alaku maksudnya bacalah dan berlakulah. Kalau sudah berlaku insya Allah hasil. Masalah keng hasil lah banyak tak banyak kak aslinya banyak tak banyak ni kebenina pacang pesena pacang putona maka hasilnya didik mun tak indok perlu kan sogi sampean maka pesena banyak mun sebarang saya beli tak kira cukup bener enggak makin ke beras larang makin kan berapa beras telok seket anak kemakin telok seket jak reng gengser ada si ambu ada bade saya ingatkan pelan beras telok seket jangan polempo ni bining jo Tina makai larang mun mampu melebuk bener
Lambak bedek sampean bedek Eli, bedek pipa, bedek yen tak meleh. Mangken MS Glow kan 2 juta. Ada mungkin kan 2 juta cek dengan meleh kapi. Kanan ki mangken MS Glow. Cek kan 2 juta. Cek bedek krim pagi, krim siang, krim malam. Mun meleh ben lulu 2 juta. Laki napa ngupload status istri glowing, suami kering eko. Mata kering cek kan 2 juta potong sekalian. Ya keng pote tera ngunyer matirep lecen lalak ni ke ngelosot ke bebede kan cak kan 2 juta makanya bini kula tak melihat kibuk polan lecen takut hula pan nyium tak belecar makanya mun makin ni perabon te pote kapi ada apa cak 2 juta keng leer apa kunjel lang Benggalan buk, benggalan semua anak hotel air celeng ni ke benggalan mun ikang share pada kak celeng kapi dah iya oh yang mbak mulai nangkau dikira mun janda cak ngambek kiba mulai juga banyak ya kok Allahumma sholli ala Muhammad pon nomor situng saya bagi Allah dekat Nabi Muhammad malam Isra napa Allah kor lapal bagi dia dekikan bedale oleh napan mulai apa kak 2 ayat akhirat Prabowo eko siapa sih ngocak 2 ayat akhir Prabowo aja ada bahaya deh kak ada bahaya deh aduh tak langkung menguncang guna boleh cak begintar juga aja aja bahaya aja 2 ayat akhir Prabowo itu. Nomor 2 mengucap Prabowo boleh pentong di gunam ya ya kelak kan nomor tung makin nomor 2 bahaya nih gengser nih ada bangko dekinya gue kampanye di masjid nomor 2 perhatikan kenapa saya bagi Allah dan Nabi Muhammad pengumuman dari Allah dak saja masyarakat gengser kenapa pengumuman innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a Allah bekalnya pora saja tu sana sampian sepenting sampian gelem minta sapora dak Gusti Rajab ni ke syahrul istighfar mangkana mangkene ke kocak bulan istighfar hadirin torek pong tepak ke bulan minta sapora kaula ben ajunan mun bisa sebulan Rejab ni kalau maka tak bisa ben bulan kau leben ajunan andi mal amalan istighfar bulan mangkin nikah mun bisa 1000 saare buh mun 1000 tak boleh ngare tak ada kok tak bisa 1000 100 tak bisa 100 sabolo tak bisa sabolo saare situng tak napa hadirin bekto selain sibuk mari na maurip sampian mari abejeng dernyander ibun temora pangpang sambil kok rokokan sampian sambil maca istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta lancang gandutan kalle ka istighfar Nabi Adam pandaan didik Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin lancang galuh kalle ka istighfar Nabi Yunus pandaan pole la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin lancang galuh kalle ka sepandaan astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim lancang galuh ketok sabaroh astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim lancang galuh kalak sabaroh astagfirullah 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 ki lancang galuh tedung tak usah macam-macam ya mun jiki perlu sepandaan nakin ngincam istighfar embaru ora Allah ora Allah ora Allah ya lagu ganggu ora Allah ji ora Allah mencari bisa amat istighfar hadirin amin sehingga saya terjatuh sakau leban ajunan isafar sareng Allah amin Allahumma amin Allahumma banyak itu sana keng mun kelem minta sapor atta ibu minad danbi kaman la dan bala orang sa atau penderi dosa
persis pada ben saya tak ngalaku dosa sama sekali. Gelas ni ka besa yelim pole ki bedalampat aja besa keng orang sa ngalaku dosa pah minta sapora maki ben lampat kemet ada sekali persis ben saya tak ngalaku dosa sama sekali. Amin Allahumma. Makanya jawaban Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya. Korla apal makilamun dino bang. Timbang tak apal sekali, sepenting Prabowo boleh. Sepenting kau leban ajudan atau buat insyaallah bi Allah isaporah. Allahumma. Nomor telok seterakhir. Ya wis nomor telok beni terakhir. Kalau tidak terakhir lopot. Nomor telok hadirin. Panapa saya paling ngaki Allah dak Nabi Muhammad baru si nomor telok ni ka pejeng seket bektok, si pejeng seket ka akhirat ketok ke dilema. Keng make pejeng ketok ke dilema tiap situng pejeng kencer sapolo saya rasa pejeng lema bekto sehari semalam kencer na tak kumbing pakun seket. Amin Allahumma. Makanya anyon ka Allah panter kau leban ajunan teti orang saja ke pejeng he orang keng share sampian montro oninga kuleban sampian ni ke ahli swarga napa punten kuleban sampian ni kemudian masuk neraka napa punten cepon ulama situng okorna mun abejeng lema bekto sampian ni keng ahli swarga. Amin kok kak Allah cengang mbak mentar ke pengajian mereka lo nyambita aku lilat gede kak malah itu mau jagi odi ini kau koran engkau ada selamat apa enggak engkau ada pecah apa enggak kemudian situng jepun ulama mun kabejeng ngastetetan de gula ben ajunan keng selamat keng mun gula ben ajunan kabejeng mulai enteng bekto talempas tak susah tak bejeng tak cer pikiran tak nyapok tak ruwet berarti kau leben ajunan keng teti orang celaka tapi insyaallah mun ki anya orang kemset kak dintoh insyaallah bakal teti orang saja gebejeng lima bekto. Amin Allahumma. Alhamdulillah kita semuanya sama-sama sudah mendengarkan pidatonya Ki Holil Yasin. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokahnya beliau dan kita selalu doakan beliau senantiasa diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam berdakwah. Dalam video tadi beliau menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Namun saya akan menjelaskan poin penting dalam pidatonya beliau, yaitu oleh-olehnya Rasulullah setelah beliau berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan 3 kado dari Allah untuk kita semuanya. Yang pertama adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun sampai akhir ayat, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai akhir ayat. 2 ayat ini sungguh sangat luar biasa. Makanya dalam tradisi ahlu sunnah wal jamaah di kalangan kita sebagai NU, 2 ayat ini dibaca ketika tahlilan, pasti itu dibaca. Kenapa? Karena ini merupakan kado spesial dari Allah untuk kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang-orang yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ini, kalau dibaca setiap malam, maka hajat-hajat dunia dan akhirat itu pasti terpenuhi. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 2 ayat yang spesial ini. Kemudian kado yang kedua adalah bahwasannya Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa yang telah diperbuat oleh kita selama ini Allah mengampuni, yang penting kita mau
minta ampun, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tobat ini hanya dimiliki umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini termasuk kado yang sangat istimewa. Kenapa? Keluarga kita yang meninggal pun, yang sudah mendahului kita, kalau kita meminta ampun kepada Allah untuknya, maka insya Allah di alam barzah, dalam kuburnya, akan diringankan siksaannya, dan bahkan nanti bisa habis dosa-dosanya, sehingga ketika sudah bangkit dari alam barzah, keluarga kita yang sudah meninggal tadi sudah tidak membawa dosa-dosa lagi. Kenapa? Karena istighfar kita, karena zikir kita, karena doa-doa kita yang masih hidup, yang diperuntukkan kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Kemudian kado yang terakhir adalah sholat, di mana sholat ini merupakan kewajiban yang juga sangat istimewa. Kewajiban yang sangat istimewa bagi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Umat-umatnya Nabi terdahulu itu diwajibkan sholat 50 waktu. Dan pahalanya 50. Tapi untuk umat Nabi Muhammad itu hanya diwajibkan sholat 5 waktu. Cuma pahalanya sama dengan yang sholat 50. Dan sahabat-sahabatku sekalian, sholat ini menjadi ukuran, menjadi tolak ukur kita itu selamat atau tidak nanti di akhirat. Karena kalau sholat kita baik, otomatis perbuatan kita yang lain akan baik. Dan ketika nanti di akhirat, sholat kita lolos setelah dihisap oleh Allah, maka yang lain dianggap lolos. Maksudnya apa? Kalau sudah sholatnya dihisap lolos, maka amal ibadah yang lain seperti puasa, zakat, sedekah itu sudah gak dihisap lagi, langsung masuk surga. Ini hebatnya sholat, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengerjakan sholat 5 waktu penuh. Seperti itu teman-temanku, sahabat-sahabatku, sedikit penjelasan dari saya mengenai poin penting yang harus kita ketahui dari isi pidatonya Holil tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi sahabat-sahabat saya yang masih tidak mengerti bahasa Madura. Dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.